Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Transformers 3 Dark of the Moon yang dirilis pada tahun 2011. Bagi yang belum nonton alur cerita film Transformers 1 dan 2, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat peperangan antara Autobots dan Decepticon di planet Cybertron. Dalam peperangan itu, Autobots mengalami kekalahan karena mereka kalah jumlah. Namun salah satu pesawat Autobots berhasil kabur dengan membawa sebuah kargo rahasia. Tetapi naas, kapal tersebut tertembak oleh pesawat Decepticon hingga akhirnya jatuh di bulan. Beralih ke bumi pada tahun 1961. Badan Antariksa Amerika mendeteksi sebuah benturan di bulan. Presiden Amerika pada saat itu memerintahkan NASA segera bersiap ke bulan untuk menyelidiki hal tersebut sebelum keduluan pihak Rusia. 8 tahun kemudian, NASA mengirim 2 manusia ke bulan, yaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dengan menggunakan roket Apollo 11. Hari itu merupakan peristiwa bersejarah. Karena itu adalah pertama kalinya manusia menginjakkan kakinya di bulan. Namun ternyata di balik itu semua, misi itu bertujuan untuk memeriksa pesawat alien yang jatuh di bulan. Mereka memasuki pesawat alien yang disebut The Ark dan memeriksanya. Di dalam, mereka melihat pesawat yang rusak parah dan juga robot-robot besar yang telah mati. Setelah mengambil beberapa sampel suku cadang pesawat tersebut, mereka kemudian kembali ke bumi. Berpindah ke masa kini, terlihat Sam yang kini mempunyai pacar baru bernama Carly Dispenser. Sam bangun tidur dengan perasaan kesal karena ia masih juga belum mendapatkan pekerjaan. Padahal dia udah menyelamatkan dunia 2 kali dan mendapat piagam penghargaan dari presiden. Namun Carly selalu menyemangati Sam agar tidak putus asa. Kemudian, Carly pun pergi berangkat kerja. Di rumahnya, Sam ditemani 2 robot kecil, yaitu Willy dan Brains. Saat keluar rumah, Sam terkejut melihat kedua orang tuanya yang kebetulan lagi berkunjung. Sam bilang dia baru aja mau pergi interview, karena sekarang sangat sulit nyari pekerjaan. Sementara itu, para Autobots kini membantu sekutu mereka, Nest, untuk menyelesaikan konflik antar manusia. Untuk mencegah manusia saling menghancurkan, mereka melakukan misi perdamaian ke seluruh dunia sambil mencari tanda-tanda kemunculan musuh utama mereka. Di tempat lain, Kolonel William ditemui oleh petinggi Departemen Energi Ukraina yang bernama Voskhod. Dia memberitahu sebuah hal yang sangat rahasia, bahwa terjadi sesuatu yang aneh di bekas fasilitas yang terkontaminasi radioaktif di Chernobyl. Singkat cerita, mereka menuju ke Chernobyl bersama dengan para Autobots. Voskhod mengajak mereka ke dalam sebuah ruangan. Di sana, mereka menemukan suku cadang pesawat The Ark yang berlogo antariksa Rusia Sputnik. Tiba-tiba dari bawah, muncul robot Decepticon bernama Shockwave yang mengambil suku cadang tersebut. Tak lama kemudian, Optimus datang dan berhasil mengambil kembali suku cadang pesawat yang dicuri tadi. Sementara itu, Voskhod yang ketakutan dan berusaha kabur, akhirnya tewas oleh robot mata-mata Decepticon, yaitu Laserbeak. Kembali ke Sam yang diantar orang tuanya untuk wawancara di berbagai perusahaan. Namun Sam selalu ditolak karena dulu dia pernah menjadi buronan FBI. Hingga pada akhirnya, Sam berhasil diterima di perusahaan Accurata System yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Nasional NASA. Sam langsung diterima karena salah satu pimpinan Accurata System yang merekomendasikannya. Sementara itu, para Autobots yang baru kembali ke markas Nest kedatangan seorang pemimpin intelijen nasional bernama Charlotte Meering. Optimus selalu mengungkapkan kekesalannya kepada Charlotte karena manusia telah mengambil serpihan pesawat Autobots tanpa sepengetahuannya.
Setelah mendengar penjelasan dari astronot yang pertama kali pergi ke bulan, Optimus lalu memutuskan untuk pergi ke bulan dan memeriksa pesawat The Ark sebelum keduluan pihak Decepticon. Di tempat lain, Sam menjemput Carly di tempat kerjanya. Di sana, dia bertemu dengan atasan Carly yang bernama Dylan Gould. Sam merasa cemburu mengetahui Dylan sering menggoda Carly dan juga memajang foto-fotonya bersama Carly. Ketika mau pulang, Sam tambah kesel karena mobilnya tiba-tiba mogok. Dylan lalu menghampiri Sam dan berkata kalau dia adalah orang yang merekomendasikannya untuk bekerja di perusahaan Accurata System. Sementara itu, Optimus dan Ratchet sudah tiba di bulan dan mereka segera memeriksa bangkai pesawat The Ark. Di dalam, mereka menemukan Sentinel Prime dan beberapa pilar canggih miliknya. Kemudian, Optimus membawa Sentinel dan pilar tersebut kembali ke bumi. Di suatu tempat, Megatron yang masih hidup berkumpul kembali dengan para Decepticon. Lalu Soundwave dan Laserbeak datang. Mereka melaporkan bahwa para Autobots telah termakan umpan dari rencana mereka. Kemudian, Megatron memerintahkan Laserbeak untuk membunuh semua manusia yang telah mengetahui rencana para Decepticon. Di kantornya, seorang pria aneh bernama Jerry tiba-tiba membawa Sam ke toilet dan memberinya sebuah gulungan kertas. Sam lalu memeriksanya yang ternyata berisi catatan rahasia mengenai sisi gelap bulan. Sementara itu, Laserbeak menemui Jerry yang sedang sendiri di kantornya. Karena Jerry adalah salah satu orang yang tahu mengenai rencana Decepticon, Laserbeak pun membunuhnya dengan menjatuhkannya dari atas gedung. Laserbeak lalu menyerang kantor dan berusaha membunuh Sam. Namun untungnya, Sam berhasil melarikan diri. Malam harinya, Sam mengajak Carly ke markas NES untuk menemui Optimus. Tapi para penjaga melarang Sam masuk hingga mobilnya menjadi rusak. Untung aja Bumblebee keluar dan akhirnya Sam pun diperbolehkan masuk. Sam lalu bertemu dengan Charlotte yang kini memegang kendali NES. Sam meminta Charlotte untuk memeriksa catatan yang diberikan Jerry. Namun Charlotte nggak mempedulikan Sam dan menyuruhnya nggak ikut campur masalah ini. Beberapa saat kemudian, Optimus menghidupkan kembali Sentinel Prime dengan menggunakan Matrix of Leadership. Ketika terbangun, Sentinel yang kebingungan tiba-tiba mengamuk. Namun Optimus berhasil menenangkannya. Sentinel lalu menanyakan mengenai pilar-pilar miliknya. Optimus bilang manusia telah menyimpannya di tempat yang aman. Sentinel berkata bahwa pilar tersebut adalah sebuah alat teleportasi yang dapat memindahkan planet Cybertron ke bumi. Hanya dia yang dapat mengaktifkan dan mengendalikan pilar tersebut. Jika Decepticon sampai memilikinya, maka bumi akan mengalami kehancuran. Setelah itu, Bumblebee mengantar Sam pulang ke kontrakannya. Sam lalu menghubungi Simon yang sekarang menjadi miliarder karena menjual buku mengenai konspirasi alien. Sam meminta bantuannya untuk mencari tahu mengenai catatan yang diberikan Jerry tentang sisi gelap bulan. Tanpa pikir panjang, Simon pun langsung pergi ke kontrakan Sam bersama dengan asistennya yang bernama Dutch. Simon menyadari bahwa para Decepticon sedang merencanakan sesuatu di balik semua kejadian ini. Branch juga mendeteksi bahwa ada 2 orang kosmonot Rusia yang mungkin mengetahui rahasia penjelajahan bulan milik Rusia. Lalu Carly yang mengetahui kalau Sam akan kembali terlibat dengan masalah para Transformers, dia pun menjadi marah. Carly nggak mau kehilangan Sam seperti kakaknya yang tewas dalam kekacauan Transformers sebelumnya. Namun Sam tetap pada keputusannya, sehingga Carly pun pergi meninggalkannya. Kemudian, Sam dan Simon menemui 2 mantan kosmonot Rusia di dalam sebuah bar. Mereka menunjukkan foto yang memperlihatkan banyak pilar aneh. Sam dan Simon akhirnya sadar bahwa para Decepticon sudah mengambil pilar tersebut dan menyembunyikannya di suatu tempat. Sementara Sentinel dan 5 pilar sengaja dibiarkan
agar Optimus menemukan dan membawa Sentinel ke bumi serta menghidupkannya kembali, sehingga Decepticon bisa mempengaruhi Sentinel untuk mengaktifkan pilarnya dan menginvasi bumi. Sam kemudian mengawal Sentinel yang ada di luar untuk kembali ke markas Nest. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh para Decepticon dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan guling-gulingan mobil di jalan. Sesampainya di depan markas Nest, Ironhide menghadang dua Decepticon yang tersisa, dan bersama dengan Sideswipe, mereka menghancurkan dua Decepticon itu. Tiba-tiba, Sentinel membunuh Ironhide. Dia berkata bahwa dia telah melakukan kesepakatan dengan Megatron untuk membangun kembali Cybertron di bumi. Sentinel kemudian masuk ke dalam markas Nest dan mengambil 5 pilarnya. Beberapa saat setelah Sentinel pergi, Optimus datang. Dia terkejut dengan apa yang telah terjadi. Malam harinya, Sentinel bergabung dengan Megatron dan Starscream. Kemudian, Sentinel mulai mengaktifkan 5 pilarnya untuk membuka portal dari bumi menuju sisi gelap bulan. Ratusan pasukan Decepticon yang bersembunyi lalu bangkit dan masuk ke bumi melalui portal yang dibuka oleh Sentinel. Karena kalah jumlah, Optimus menyuruh para Autobots untuk mundur. Sam yang mengkhawatirkan Carly lalu pergi ke rumah Dylan untuk membawa Carly pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, mobil Carly berubah menjadi Soundwave yang langsung menahan Carly. Ternyata, Dylan telah bekerja sama dengan Decepticon. Kemudian, Dylan memasangkan jam tangan robot ke tangan Sam yang berfungsi sebagai alat. Di Pentagon, seluruh pemimpin dunia mendapatkan surat suara dari Sentinel yang ingin semua Autobots yang tersisa pergi meninggalkan bumi. Mengetahui itu, Charlotte pun terpaksa mengusir para Autobots. Charlotte kemudian mengajak Sam ke tempat peluncuran para Autobots yang akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang disebut Santium. Sesampainya di sana, Sam bertemu dengan Robert Epps, mantan prajurit yang kini bekerja di NASA. Sebelum pergi, Sam bertanya kepada Optimus tentang rencana selanjutnya. Optimus berkata bahwa para Autobots tidak punya rencana apapun selain pergi meninggalkan bumi. Keesokan paginya, pesawat Santium diluncurkan keluar angkasa. Tak lama kemudian, Starscream muncul dari atas atmosfer dan dia langsung menembakkan misilnya yang membuat pesawat Santium meledak dan hancur. Setelah itu, jam robot di tangan Sam terlepas dan kini manusia telah kehilangan robot penyelamatnya. Sam lalu meminta bantuan Simon dan Dutch untuk melacak keberadaan Dylan. Ternyata, Dylan sedang menyandra Carly di sebuah gedung di kota Chicago. Mengetahui Sam yang akan pergi menyelamatkan Carly, Epps pun ikut membantu dan mengajak rekan-rekannya. Sementara itu, semua pilar milik Sentinel mulai disebar ke seluruh dunia untuk membawa planet Cybertron ke bumi. Malam harinya, pasukan Decepticon menyerang dan membantai semua orang yang ada di kota Chicago. Kembali ke Sam. Sesampainya di sana, mereka melihat kota Chicago yang sudah porak-poranda dan dikuasai oleh para Decepticon. Tiba-tiba, Sam dan yang lainnya diserang oleh sebuah robot Decepticon. Namun tak disangka, para Autobots muncul menyelamatkan Sam dan menghancurkan robot Decepticon tersebut. Mereka menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak masuk ke dalam pesawat Santium. Mereka bersembunyi di roket pendorong pertama yang jatuh di Samudra Atlantik. Semua itu telah mereka rencanakan secara diam-diam. Sam lalu menaiki pesawat milik Decepticon yang dikendarai oleh Bumblebee menuju gedung tempat Carly disandra. Sesampainya di sana, Sam menodongkan pistolnya ke arah Dylan. Namun tiba-tiba, Laserbeak muncul dan menyerang Sam. Untungnya ada Bumblebee
yang menyelamatkan Sam dan juga Carly. Bumblebee juga berhasil menghancurkan Laserbeak. Mengetahui kalau para Autobots masih hidup, Megatron menyuruh pasukannya untuk mencari mereka. Sementara itu, Sam kembali bergabung dengan yang lainnya. Mereka lalu menemukan drone milik militer AS yang ternyata masih berfungsi. Sam dan Carly lalu segera memberitahu letak posisi musuh dan pilar merah yang mengendalikan semua pilar. Mengetahui itu, Kolonel William segera menyiapkan pasukannya untuk misi yang sangat berbahaya ke kota Chicago. Di tengah jalan, rombongan Autobots tiba-tiba diserang oleh Jax. Di tempat persembunyian, salah satu robot bernama Kue memberikan beberapa item kepada Sam dan yang lainnya. Setelah itu, mereka mulai bergerak lagi. Sam dan yang lainnya memasuki gedung yang tinggi untuk mendekati pilar. Sementara itu, William dan pasukannya telah tiba di kota Chicago. Namun satu persatu helikopter mereka ditembak jatuh oleh para Decepticon. Pasukan yang tersisa lalu terjun menggunakan parasut dan hanya beberapa orang saja yang berhasil selamat. Di dalam gedung, Sam dan yang lainnya diserang oleh para Decepticon yang berusaha menjatuhkan gedung tersebut. Karena tak ada jalan lain, akhirnya mereka terpaksa melompat keluar jendela dan bermain perosotan dari gedung yang sangat tinggi. Ketika mereka baru selamat dari perosotan, tiba-tiba Shockwave muncul dan menyerang mereka lagi. Untungnya, Optimus datang menyelamatkan mereka dengan menaiki jetpack terbarunya. Namun Optimus terkena tembakan Shockwave yang membuatnya terlempar dan nyangkut di kabel. Sementara itu, Sentinel memerintahkan para Decepticon untuk meluncurkan semua pilar ke atmosfer. Kembali ke Sam dan kawan-kawan. Mereka diserang oleh Starscream yang membuat Sam dan Carly terpisah dengan yang lainnya. Sam lalu menggunakan sarung tangan pengait yang berhasil mengenai mata Starscream. Tak lama kemudian, kelompok William datang dan langsung membantu Sam. Hingga akhirnya, Sam berhasil menancapkan bom di mata Starscream satunya lagi dan membuatnya hancur. Sementara itu, Brains dan Willy menyusup masuk ke dalam salah satu pesawat induk milik Decepticon. Di atas gedung, Sentinel mulai mengaktifkan pilarnya. Di sana terlihat beberapa Autobots yang sedang disandera oleh para Decepticon, dan mereka mulai mengeksekusi para Autobots satu persatu. Ketika giliran Bumblebee akan dieksekusi, tiba-tiba dari atas banyak pesawat Decepticon berjatuhan. Rupanya itu adalah ulah Brains dan Willy yang merusak pesawat induk milik Decepticon. Melihat ada kesempatan, Bumblebee dan para Autobots melakukan serangan balik. Sementara itu di luar atmosfer, planet Cybertron mulai mendekati bumi. Di saat yang sama, Optimus datang menghajar para Decepticon dan berhasil menghancurkan Shockwave. Optimus juga berhasil menghancurkan pilar utama milik Sentinel yang membuat teleportasi terhenti. Sentinel yang marah lalu turun dan bertarung by one melawan Optimus. Ketika Optimus dan Sentinel sedang adu mekanik, Carly dengan nekat menghampiri Megatron. Dia menghasut Megatron dan berkata bahwa selama ini Megatron hanyalah menjadi bawahan Sentinel. Sementara Sam mengejar Dylan yang berusaha mengaktifkan kembali pilar milik Sentinel.
Sam lalu mengambil tongkat sihir Odette dan berhasil menghajar Dylan hingga KO. Bumblebee lalu datang dan berhasil menghancurkan pilar utamanya. Hal itu menggagalkan proses teleportasi dan mengirim kembali planet Cybertron ke tempat asalnya. Kembali ke pertarungan. Dengan menggunakan pedang Alucard, Sentinel berhasil memotong salah satu lengan Optimus. Ketika Sentinel akan membunuh Optimus, tiba-tiba dari belakang Megatron menembaknya. Optimus yang mampu bangkit kembali lalu menghajar Megatron. Setelah itu, Optimus tanpa ampun menghancurkan Sentinel dengan menggunakan shotgun Beatrix. Dan untuk ketiga kalinya, para Autobots berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Transformers Dark of the Moon. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.